Hai gengs, kembali lagi dengan review drama terbaru ya. Drama ini berjudul Only for Love. Only for Love mengisahkan tentang Cho Soo-yi yang menjalani profesinya sebagai reporter di sebuah surat kabar tersohor di China. Dirinya dikenal sebagai reporter yang ambisius. Dia berniat untuk mewawancarai CEO muda yang tengah naik daun bernama Shin Ye. Pengusaha muda satu ini juga hendak melakukan serangkaian investasi di perusahaan-perusahaan startup yang menjanjikan sebagai cara untuk kontribusi kembali pada masyarakat. Hingga pada akhirnya mereka berdua dipertemukan. Bagaimanakah akhir dari pertemuan mereka? Ikutin review ini sampai habis ya. Di sini terlihat seorang wanita yang begitu ambisius soal pekerjaannya sebagai jurnalis yang bernama Shui. Meskipun dia tahu kalau draft dia tidak terpilih, dia tidak menyerah. Dia yakin pasti akan ada kesempatan lain atau ada sumber yang lebih bagus. Intinya positive thinking dulu deh. Di kantor ada seorang wanita yang selalu merasa Shui saingannya, yaitu Yuling. Dia pun sudah dengan pede kalau dia yang akan terpilih menjadi pewawancara seorang CEO terkenal. Semua orang juga terlihat memuji dirinya, karena dia sudah percaya diri kalau dialah yang akan ditunjuk untuk melakukan wawancara. Di sisi lain terlihat sesosok pria yang berjas hitam yang berwibawa, dia adalah Shuyen. Setelah dia mendengarkan kalau orang yang akan mewawancarai dirinya adalah Yuling, dia memutuskan untuk mengubah menjadi Shui, karena dia lebih suka draft yang dibuat Shui. Asistennya pun menuruti perintah dan memberitahukan hal ini pada perusahaan pewawancara itu. Shui pun dipanggil atasannya. Ia mengira atasannya mau menghiburnya. Awal-awalnya atasan dia memuji pakaian dia yang sangat cantik itu. Dia sengaja tampil cantik karena mau merayakan ulang tahun pacarnya. Atasan dia pun memberikan kabar baik kalau draft dialah yang terpilih untuk melakukan wawancara. Hal ini tentu saja buat Shui senang. Atasan dia pun menyinggung soal dia yang mau ke ulang tahun pacarnya. Dia dengan cepat mengubah pandangan dia soal ulang tahun itu. Tapi dalam perjalanan, Shuyen mendapatkan info kalau ada sedikit problem yang mengharuskan dia putar balik ke perusahaan. Shuyen dengan semangat memperbaiki draftnya, rekan kerjanya sangat senang kalau Shuyen lah yang terpilih. Shuyen merasa mata bosnya sangat bagus karena pandai menilai. Tapi rekan kerjanya merasa banyak gosip buruk tentang bos itu. Sayangnya Shuyen pun punya pandangan yang berbeda. Di sini Shuyen sudah kembali ke perusahaan. Dia sudah bisa membaca arah rapat ini. Sedangkan di sisi Shui, dia selain ambisi dengan wawancaranya, dia juga salah satu orang yang memiliki ambisi tinggi tentang inovasi terbaru. Dia masih terobsesi dengan pemberitaan digital, di mana kita bisa menampilkan suara serta video. Namun menurut rekan kerjanya ini akan sulit diterapkan. Meskipun kamu diskusi dengan atasan, pasti ada aja halangannya. Shui malah tak gentar. Dia malah sudah memikirkan solusinya. Dia masih merasa ide dia ini pasti akan bisa membawa kesuksesan untuk masa depan perusahaan mereka. Balik lagi ke Shuyen ya. Shuyen masuk ke ruangan rapat. Dia mengabaikan yang lainnya dan menghampiri perwakilan Lean. Dua orang ini pun mulai diskusi soal kerjasama. Tapi Shuyen tidak setuju dengan ide mereka. Apalagi mereka selalu membawa-bawa soal relasi zaman dulu dengan ayahnya. Karena bagi dia sangat mementingkan investasi masa depan. Dia merasa dia adalah perusahaan investasi, bukan badan amal. Mendengar hal itu, salah satu orang itu kesal banget dan memilih untuk pergi. Shuyen mah gak peduli ya, dia punya pandangan tersendiri. Dia tetap akan mensupport proyek Lean dibandingkan proyek-proyek yang gak jelas yang hanya mengandalkan relasi untuk memperoleh investasi. Shuyen juga menegur dengan keras perwakilan dari perusahaannya ini. Dia tidak mau mereka menganggap remeh sebuah investasi. Jika dia sudah memutuskan, berarti keputusannya sudah mutlak. Shuyen mendengar jadwal selanjutnya dari asistennya. Teman dia bernama Guanji ajak dia ke sebuah acara. Shuyen tentu saja menolak. Tapi Guanji sudah menyiapkan seseorang yang membuat dia tidak bisa menolak hal itu. Di acara itu akan hadir seorang pria yang bernama Yoyo. Shuyen pun akhirnya tak bisa menolak dan memutuskan akan hadir. Tapi bentrok dengan jadwal wawancaranya dengan financial introduce. Shuyen minta diatur ulang jadwalnya. Di sini Shui menghubungi pacarnya kalau dia tidak bisa menemani pacarnya merayakan ulang tahun karena ada kerjaan mendadak yang sangat penting. Setelah nego-nego, pacarnya Shui pun berusaha mengerti. Shui pun makin sayang dong dengan pacarnya yang begitu pengertian. Tapi sayangnya dia mendapatkan kabar buruk kalau wawancara itu harus diundur. Dia berusaha untuk meminta waktu Pak Shuyen sebentar saja,
Karena tidak mungkin mereka tidak melakukan wawancara, dikarenakan majalah mereka di pekan ini bisa tidak ada berita utamanya. Dia pun berusaha nego-nego jadwal, sayangnya jadwal Shiyan begitu padat. Akhirnya Shui hanya bisa minta bantuan sohibnya yaitu Roshan untuk mencari tahu keberadaan Shiyan malam ini. Emang si paling ambis ya. Sui pun sudah tiba di tempat Shiyan berada. Sedangkan di sisi lain pacar Sui bernama Shinjo menunggu dia di resto untuk merayakan ulang tahunnya. Sui pun menghubungi asisten Shiyan. Dia masih berusaha minta waktunya Shiyan sebentar saja. Asisten Shiyan berkata jadwal Shiyan begitu full. Bisa saja kamu datang dengan sia-sia loh. Sui tak menyerah, dia masih berusaha menunggu. Dia melihat seorang pria tak asing. Tapi dia juga di sini merasakan kram perut. Asisten Shiyan berkata kalau Sui datang dan berharap bisa mewawancari Shiyan. Shiyan rasa dia sudah minta atur jadwal ulang deh. Asisten tak bisa berbuat apa-apa karena Sui mendapatkan bocoran keberadaan dirinya. Dan dia berkata kalau wawancaranya diundur, edisi pekan depan mereka tidak ada berita utama. Shiyan pun minta asistennya untuk urus Sui karena dia sudah pasti tidak ada waktu. Dia minta asistennya kasih Sui makan dan antar dia kembali. Karena dia tahu pasti sulit mendapatkan taksi. Sui masih menunggu Shiyan. Dia membaca biodata pria yang dia lihat tadi. Ketika dia merasa perutnya sakit dan mau minum obat, seorang pria memberikan minuman. Orang itu adalah Yuyo. Sui sudah tahu latar belakang pria ini. Dia juga pernah membaca makalah pria ini. Dia begitu excited ketika berbicara dengannya. Dia juga berharap kalau dulu dia masih menggunakan alma maternya, dia juga akan ikut kelas Profesor Ryu ini. Yuyo cukup kaget Sui begitu tahu tentang dirinya. Apalagi Sui satu jurusan dengan mata kuliah yang dia ajarkan. Keduanya pun tukaran kontak. Hal ini terlihat oleh Shiyan. Shiyan melihat sosok Sui. Dia jadi teringat dulu kalau dia pernah mendengar nama Jun Sui ini. Sayangnya dulu mereka tidak saling menatap, jadi tak tahu muka satu sama lain. Guanji datang menghampiri Shiyan. Shiyan masih melihat Yuyo berbicara dengan Sui. Yuyo tahu Sui sedang kurang sehat. Sui merasa dengan minum obat dia akan segera baikan. Acara hampir dimulai, Yuyo pun pamit pergi. Shiyan melihat sosok Shiyan. Dia berusaha kejar, tapi dia terlambat. Asisten Shiyan menawarkan makanan dan antar Sui pulang. Sui menolak karena sudah ada yang akan datang menjemputnya. Dia pun gagal melihat tampang Shiyan deh. Shiyan pun melakukan pertemuan. Dia juga menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan Yuyo. Guanji merasa setelah pertemuan ini mereka bertiga sudah resmi membentuk sebagai satu tim. Di sini terlihat hujan deras. Sui menunggu di tepian. Dia menunggu pacarnya datang menjemput. Beberapa orang menawarkan tumpangan, tapi ditolak sama Sui. Ada juga yang juli dengan dia. Hal ini membuat dia kesal. Shiyan melihat Sui berdiri di tepian. Hujan begitu deras dan dia terlihat seperti sedang menahan sakit. Shiyan pun minta menepi. Saat dia mau turunkan kaca dan tawarkan bantuan, tapi Sui malah berteriak dia punya pacar. Shiyan pun gak jadi nawarkan bantuan deh. Sui juga baru sadar orang itu jangan-jangan adalah Shiyan ya. Shiyan yang kesal ditolak minta pergi. Asistennya merasa wajar dia agak kesal sih. Dia dari tadi digoda orang-orang, wawancara gagal, mana hujan lagi. Jadi wajar dia demikian. Dia merasa Sui itu cantik dan lain-lain. Jadi wajar juga sudah punya pacar. Dia memuji Sui habis-habisan. Shiyan merasa asistennya lebih cocok menjadi seorang kang gosip. Sui akhirnya dijemput pacarnya. Dalam perjalanan Sui merasa mencium aroma berbeda di dalam mobil pacarnya ini. Pacarnya juga mematikan telepon. Ada aja alasan pacarnya untuk menggombal. Mereka pun sudah tiba di rumah. Pacarnya mendapatkan sebuah panggilan. Dia dengan segera menuju ke tempat orang yang menelpon itu. Sui masuk rumah. Dia mencari ponselnya. Dia melihat lokasi ponsel ada di dekat rumah sakit. Dia mengira pacar dia kecelakaan. Dia dengan segera menuju ke rumah sakit itu. Ketika dia turun, dia melihat plat mobil pacarnya. Saat dia mau masuk, dia tak sengaja menyenggol mobil yang memiliki plat cantik. Dia tahu ini pasti mobil orang kaya. Ketika dia mau pergi menemui pacarnya, dia melihat pemandangan menyakitkan, di mana pacar dia menggandeng wanita lain. Awalnya dia mau berpikiran positif loh, tapi dia malah melihat pacarnya ciuman dengan wanita itu. Dia sedih dan langsung pulang. Pacarnya kembali ke mobil dan melihat gelang yang tersangkut di pintu mobilnya. Dia sadar pasti Sui melihatnya, karena gelang itu adalah pemberian dirinya.
Sui mengumpulkan seluruh barang pemberian pacarnya dan menggunting foto mereka. Dia pun membayangkan ketika pacarnya datang nanti pasti akan memohon padanya. Dia pun dengan tegas meminta putus karena tak mau diduakan. Ekspektasi memang tak sesuai realita. Ketika pacarnya datang, bukannya dia yang minta putus, justru dia yang diputusin. Pacarnya berkata dia sudah lelah hidup susah. Dia mau pansos sama selingkuhannya ini. Karena selingkuhannya ini adalah orang kaya. Bahkan plat mobil pamannya itu nomor platnya nomor cantik loh. Dia minta mereka jadi sahabat saja. Shui benar-benar kesel parah. Dia ambil ponselnya dan mengembalikan seluruh barang-barang itu. Dan tak sudi jadi teman dengan cowok brengsek ini. Yang buat dia makin mengkesel, bukannya sedih loh si cowok kimput ini. Dia malah bongkar barang itu. Dan hanya mengambil barang berharga saja. Buset banget dah. 不会吧？ Shui yang galau pun update status di memenuhi chatnya. Hal ini terlihat sama Sohibnya. Sohibnya tahu dia sedang galau. Dia langsung menghampiri Shui. Shui tentu saja langsung berkeluh kesah. 戴了绿帽子，一点儿都不难过。 Sui tak menyangka dia tidak lebih berharga dari sebuah mobil. Dia dulu begitu digilai sama mantannya ini. Bahkan mantannya dulu gembar-gembor saat mengejarnya. Tapi kok bisa dengan cepat berubah ya? Menurut temannya, roti sekarang itu lebih berharga daripada cinta, say. Kalau kau tak terima dipandang begitu, saatnya kamu menunjukkan kemampuanmu lebih dari mereka. 不就赢给他看呀？似乎有点道理。 Di sisi lain, Xuyen melihat biodata Shui. Dia rasa penghargaan yang diperoleh Shui sangat banyak. Kok bisa-bisanya dia tidak direkomendasikan ya? Xuyen mengingat tentang Shui. Dia jadi senyum-senyum sendiri. Keesokannya Shui masuk ke kantor dengan kacamata hitam. Dia muncul dengan semangat baru. Si Rese Yuling selalu sosok anak akrab, padahal isi omongannya mau menjatuhkan Shui. Untungnya Shui nggak begitu memperdulikan bacotannya Yuling. Dia masuk ke ruangan atasannya dan memberitahukan soal perubahan jadwal wawancara dengan Xuyen. Tapi dia akan berusaha mengatur kembali dengan cepat untuk wawancara ini. Atasannya aneh, kok Shui datang menggunakan kacamata. 点了， Ketika dia membuka kacamatanya, atasannya langsung berhasil menebak kalau Shui pasti diselingkuhi. Jahatnya lagi, atasan dia malah tertawa bahagia. 我男朋友给我戴了绿帽子，你不用这么看 Menurut 小 atasannya, Shui memang gak cocok sama cowok itu. 周不般配，那我和什么样的人般配呢？ Karena Shui penuh dengan kelebihan. Mendengar ucapan atasannya, bagi dia masuk akal juga. Atasan dia merasa Shui butuh cuti. Shui mengklarifikasi dengan tegas kalau dia kurang tidur karena revisi kerjaan. 可不是为了那个劈腿的狗男人，真是比我当年还要有斗志。 Shui pun kembali ke kursinya dengan penuh membara untuk melanjutkan kerjaan. Kang Iri terus memantau dari kejauhan, guys. Shui pergi menjalankan tugas untuk wawancara Pak Chen dari perusahaan Lian. Setelah berbicara dengan asistennya, Shui pergi ke sebuah toko kue. Dia melihat kue yang penuh dengan kenangan dia dan mantannya. Kebetulan banget mantan dia dan selingkuhannya muncul di toko yang sama. Shui dengar suara mereka. Shui pun terus mantau. Gue pantau dari jauh kalian. Si selingkuhannya ini tahu kalau dia tuh pelakor, tapi malah makin mau sok pamer. Shui malah gak peduli dan terus mantau kelakuan mereka. Selingkuhan itu malah mendorong Shui. Definisi cewek tak tahu malu gitu lah dia. Shui pun membalasnya dengan kata-kata yang pedas. 居然真的有人喜欢二手鬼！ Shui kesal banget. Dia marah-marah dan memaki mereka. Hal ini pun terlihat oleh Xuyen. Shui lihat mantannya dan selingkuhannya masuk ke dalam mobil. Dia pun teringat kalau mantan dia ini mau sama cewek itu karena butuh kerjaan dan jabatan. Dia pun tak akan kalah dan akan membalas mereka. Dia melihat mobil yang memiliki seri plat kembar. Dia kira orang itu adalah pamannya si pelakor. Dia pun mau menumpang cas HP dan lain-lain. Tapi ketika Xuyen menurunkan jendelanya dengan full, Shui kaget. Orang itu rupanya adalah Pak Xuyen yang mau dia wawancarai. 但我的车不再有男朋友的女人。江记者， Alasan dia pun auto berubah lagi. 我是来跟您约专访的，不知道您现在有没有 Dia 时间？ berusaha minta waktu Xuyen. Xuyen terus menolak dan menaikkan jendelanya. Shui masih memohon untuk bisa wawancara. Xuyen tak mengizinkannya dan menutup jendela mobilnya. 如果本周交不出稿件，下期杂志要开天窗的。 Mereka pun berjalan pergi. Asisten Xuyen aneh. Kemarin dia nolak mau masuk mobil dan marah-marah. Sekarang malah ngotot mau masuk mobil. Di kantor, Bu Yi memanggil Yuling. Yuling mulai kepo soal gagalnya Shui wawancara Xuyen. Bu Yi minta Yuling fokus pada kerjaan sendiri saja. Jangan sibuk dengan kerjaan Shui. Dia mau artikel Yuling jadi topik utama jika wawancara Shui gagal. Auto kena skamat deh.
Shui bertemu Sohibnya. Sohibnya yang penuh informasi ini menjabarkan semua informasi yang dia dapatkan soal Shuyen, mulai dari silsilah perusahaan sampai silsilah keluarganya. Dan Sohibnya membenarkan kalau Shuyen memang punya keponakan bernama Chit yang kerja di Mingyue sebagai manajer. Shui merasa takdir mempermainkan dirinya. Kenapa pelakor itu malah ponakannya Shuyen ya? Dia dapat chat dari rekan kerjanya kalau Yuling masuk ke ruangan atasan mereka. Mereka minta Shui wanti-wanti. Jangan-jangan job wawancaramu mau diambil sama Yuling tuh. Auto pusing si Shui-nya. 我的采访怎么办？ Di sini Shuyen dan asistennya membahas jadwalnya. Shuyen masih memikirkan untuk atur jadwal ulang wawancara dengan Shui. Sayangnya jadwal dia benar-benar full tank. Dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Shui lihat mantannya update status di depan perusahaan Mingyu. Sohibnya minta Shui gerak cepat, jangan mau kalah. Shui masih tak menyerah untuk atur janji dengan Shuyen. Meskipun dia berusaha untuk minta waktu luang, tapi benar-benar tidak bisa loh. Karena jadwal Shuyen begitu padat. Bahkan Shui rela lembur juga masih tak kebagian jadwal. Shuyen sibuk rapat dengan para perwakilan perusahaan untuk proyek-proyek yang akan berjalan. Dan kerjasamanya yang akan mereka lakukan dengan perusahaan lain. Rapat berlangsung lumayan lama. Dan selesainya juga sudah sangat malam. Kerjaan selesai dengan cepat di luar dugaan. Shuyen minta salah satu kegiatan dia dimajukan. Asisten Shuyen memikirkan beberapa opsi, dan dia teringat dengan wawancara itu. Shuyen pun setuju untuk memajukan jadwalnya. Shuyen lihat asistennya senyum-senyum saat kirim pesan dengan Shui. Dia mulai kepo. Asistennya berkata kalau Shui ajak ketemu besok. Shuyen setuju akan memberikan waktu di saat istirahat makan siangnya. Shui pun senang ketika dia mendapatkan kabar baik kalau Shuyen memberikan waktu untuk dirinya. Dia melompat dengan gembira. Hal ini pun terlihat dengan Yuling. Mulai deh si betina ini. Entah rencana apa lagi yang mau dia lakukan untuk Shui. Dia sengaja cari sesuatu di meja Shui dan dia melihat draft wawancara Shui. Di sini Shui konsultasi sama Sohibnya. Dia harus pakai baju apa ya? Sohibnya memberikan beberapa saran. Dia pun ajarkan beberapa trik untuk Shui. Shui merasa dia sudah paham apa yang disarankan Sohibnya. Dia pun mau melanjutkan kerjaannya. Di sini Shuyen sudah mengetahui jam ketemuan mereka. Shuyen sepertinya cukup semangat ya guys. Dia sampai latihan dan ingin mempersiapkan penampilannya dengan baik untuk ketemu Shui loh. Shuyen sudah bersiap di perusahaannya. Dia mendapatkan info kalau yang tukang wawancara sudah datang lebih cepat. Dia pun mempersilahkan orang itu masuk. Tapi dia aneh yang masuk ruangan bukanlah Shui, tapi Yuling. Yuling berbohong kalau Shui tidak bisa datang. Shuyen pun minta lihat isi draft wawancara itu. Dia tahu ini adalah draft yang memang dia pilih. Mau tak mau dia hanya bisa ikutin saja wawancara itu. Shui pun datang. Dia diminta isi buku tamu. Dia aneh kok ada nama Yuling di sana ya. Asistennya Shuyen juga berkata kalau dari info rekan Shui tadi, dia berkata kalau Shui tidak bisa datang dan digantikan oleh dirinya. Shui yakin pasti ada yang tidak beres. Pintu ruangan Shuyen pun terbuka. Shui terpesona dong dengan ketampanannya Shuyen. Dia sempat bengong. Tapi dia dengan cepat mengejar Shuyen dan minta waktu Shuyen lagi. Dia berkata ada pertanyaan lain yang mau dia tanyakan. Shuyen pun mau mendengar pertanyaan itu. 子公司有无脱离母体，独立运营，是否也是您计划的一部分？ Setelah Shui menjabarkan beberapa pertanyaan, dia pun memperbolehkan Shui ikut dengannya. Ketika dalam lift, ponsel Shuyen berbunyi. Itu dari keponakannya. Shui bisa mendengarnya. 跟他说不听话就不要出现在我面前。 Mendengar jawaban Shuyen, Shui merasa pamannya begitu berwibawa. Kok ponakannya malah jadi pelakor ya? Mereka sudah sampai di parkiran. Supirnya Shuyen juga menunggu di mobil bisnis. Tapi Shuyen minta pindah mobil saja. 郑记者可能更想坐这辆车。 Shui aneh dengan ucapan Shuyen. Kan kamu bilang mau manfaatkan waktu berbicara dalam mobil. 车底说都可以。 Shui pun dengan cepat masuk ke dalam mobil. 实验再优秀，那也是个男人。 Saat perjalanan Shui teringat dengan saran-saran dari Sohibnya. Dia mencoba mempraktekannya, tapi trik ini gagal maning. 珊珊的招也没用啊。 Shuyen mengira Shui kedinginan. Karena Shui jawab tidak, dia pun membuka jendela mobil. 开窗吧。 我说我不冷，也不代表我热。 Shuyen merasa dia tak punya banyak waktu. Dia mau segera menyelesaikan wawancara ini. Shui awal-awalnya usulkan perkenalan diri dulu. 连27岁，名誉云创 CEO。 Ketika dia mendengar perkenalan diri Shuyen, dia merasa telah salah mengajukan perkenalan. Shui pun memulai wawancara. Ketika dia ajukan pertanyaan, Shuyen malah terdiam.
Dia hanya menatap Shui dan tak menjawab apapun. 我是说错什么了吗？ Xuyen pun tanya balik pada Shui. Keduanya pun sepanjang perjalanan melakukan wawancara. Shui pun mulai terdiam dan terpesona pada ketampanannya Xuyen. Shui pun mempertanyakan alasan Xuyen yang bangun perusahaan baru dibandingkan meneruskan perusahaan ayahnya. 就靠你了。 Rupanya Xuyen punya alasan tersendiri. Dia memang sengaja memberikan perusahaan itu pada kakak iparnya. Dan dia punya tujuan yang berbeda. Meskipun ayahnya kurang setuju dengan keputusannya Xuyen, tapi karena Xuyen sudah kekeh memutuskan, ayahnya pun cuma bisa menyetujui dirinya. 休了，家里那辆轿车呢？ Xuyen tak mau menjawab pertanyaan terakhir Shui. Dia merasa waktunya sudah habis. Xuyen minta Shui untuk kembali. 这荒山野岭的，我怎么走啊？ Shui tak terima. Dia akan memikirkan cara apapun untuk bisa naik mobil ini untuk pulang lagi. Shui pun cari cara untuk bicara dengan Xuyen. Dia tanya apakah audio wawancara ini bisa dia masukkan ke majalah digitalnya atau tidak. Xuyen setuju dengan ide Shui. Tapi Shui dengan berani tanya soal Xuyen sudah punya pacar atau belum. 您有女朋友吗？ Alasannya untuk memuaskan pembaca. Xuyen pun gak mau jawab. Rupanya Shui mau tanya yang lain. Tadi hanya pertanyaan iseng saja. Dia mau tanya apa tujuan Xuyen memberikan investasi pada Lean Teknologi yang belum tentu jelas profitnya. 这个问题也是为了满足读者好奇心的。 Saat mereka asik bicara, Pak Guan muncul. Shui pun dengan cepat menyapa Pak Guan. Karena dia mengenal Pak Guan ini, secara dia tahu Pak Guan ini memiliki jurusan yang sama dengan yang dia suka. Dan gambar Pak Guan ini terpampang nyata loh di kantornya. Dia pun puji-puji Pak Guan. Emang pandai kali lah si Shui ini bermulut manis. Pak Guan tidak menyiapkan apapun untuk Shui. Karena dia tak tahu kalau Xuyen membawa Shui datang. Shui pun mulai sok-sokan alihkan pembicaraan. Biar dia tak diusir pergi. 实验，在郑小姐一 怎么了？失踪有什么问题吗？ Dia pun mulai sombong. Karena dia merasa kalau dia diundang sama Pak Guan. Xuyen no komen deh. Xuyen pun pergi mengganti pakaian. Pak Guan minta Shui ganti pakaian juga. Soal ada baju istrinya yang bisa digunakan sama Shui. Ketika Shui masuk, dia kaget melihat Xuyen yang lagi ganti pakaian. Dia sempat terdiam dan terpesona lagi. Ketika dia sudah menerima baju berkuda, dia mau ganti pakaian. Dia pun mencoba mendengar apakah Xuyen masih di sana tidak ya. Karena sudah tidak ada, dia pun pergi ganti pakaian. Tapi tidak lama dia mendengar bunyi tapak kaki. 这个腰带，你可以教我一下吗？ Xuyen mau mendekat. Shui mulai panik. Xuyen tahu kalau Shui sengaja mau main-main dengannya. 不会记就别急了。 Shui berusaha memotivasi diri sendiri. Dia hanya mendapatkan penolakan cetek. Jadi dia minta dirinya sendiri untuk tidak menyerah. 郑书意，你可以的，跨过去。 Shui ke lapangan. Dia melihat Xuyen mengelus-ngelus kuda. Pak Guan pun minta Xuyen untuk mengajari Shui. Saat Shui puji-puji kuda itu, rupanya dia salah gender kuda, guys. 金母马，那就麻烦石总教我骑马了。 Shui pun dibantu Xuyen naik kuda. Shui minta diajarin. Xuyen duduk di belakang Shui. Shui pun jadi gugup sendiri. Dia cukup menikmati suasana ini. Dan rupanya dia dikerjain sama Xuyen loh. Di mana Xuyen sengaja memacu kudanya supaya berlari dengan kencang. Shui dengan cepat turun dari kuda itu. Kakinya bergetar. Dia tak mau naik lagi. Dia benar-benar syok dengan keisengannya Xuyen tadi. Pak Guan aneh, tadi kau bilang tak sempat datang. Kok kau malah datang sama seorang nona? Pak Guan merasa Shui wanita yang cukup menarik. Dia yakin Shui adalah tipenya Xuyen. 现在还没什么关系。 Lama-lama juga nanti timbul rasa kok. Shui terus ngoceh-ngoceh karena kesal sendiri. Xuyen dan Pak Guan bahas soal bisnis. Pak Guan meminta Xuyen untuk menghindari perdebatan dengan orang-orang perusahaan. Dia mau Xuyen membagi rata dana investasi jika sudah cair. Dua-duanya adalah perusahaan sahabat ayahmu. Jangan jadikan ini sebagai masalah di kedepannya untuk dirimu. 明白你的意思，但是云创还很年轻， Xuyen punya pemikiran sendiri. Dia tahu jalan apa yang dia ambil. Jadi dia tidak akan sembarangan ambil langkah. Pak Guan bahas soal ponaan Xuyen. Xuyen berkata ponaan dia lagi malas-malasan. Dia mau cari kerjaan untuk keponakannya. Pak Guan sarankan kerja di perusahaan Guanji saja. Xuyen gak mau karena dia tahu kalau Guanji begitu memanjakan keponakannya. 关键哪儿啊？
那还不知道是谁给谁打工。 Pak Guan pun sarankan dia jadi jurnalis saja. Xuyen pun menatap Shui. Dia merasa itu ide yang cukup tepat. Shui masih terlihat kesal karena Xuyen tidak merasa bersalah setelah membuatnya syok tadi. 看看还看，你就是想看我出去。 Mereka pun berjalan pulang. Xuyen sarankan antar Shui pulang. Shui aneh, ini orang benar-benar tak pandai sopan santun. 自己废寝忘食也就算了，怎么一点待客之道？ Kalau kau tak mau makan, minimal ajaklah aku makan. Aku traktir pun tak apa kali. Ini ungkapan dalam hati Shui. Shui pun mengantuk dan tertidur. Saat dia bangun, Xuyen sudah tak berada di sana. Rupanya Xuyen titip pesan antar Shui pulang dan dia akan segera pergi. 石总有事先走了。把车留给我，自己跑了算怎么一回事？ Shui merasa malu karena tertidur di mobil orang yang dia wawancarai. Dia menyadari kalau anting-antingnya ketinggalan di mobil itu. Tapi tak apa deh, toh anting-anting itu juga harganya murah. Di sini terlihat Xuyen bertemu dengan Pak Chen dari Lean. Lean sedang menghadapi kesulitan keuangan. Pak Chen merasa tawaran Liang untuk mengakui sisi perusahaannya cukup menarik karena dia harus memikirkan timnya. Mereka benar-benar sedang butuh dana. Tapi Xuyen punya pandangan berbeda. Menurut dia memberikan Liang akuisisi perusahaannya bukanlah pilihan tepat. Xuyen sudah membuat rencana berbeda. Perusahaan dia akan memberikan pendanaan untuk investasi. Dia memikirkan efek jangka panjang. Dia minta Pak Chen untuk bertahan sedikit lagi sambil menunggu pendanaannya cair. Pak Chen benar-benar sedang galau akan keputusan yang harus dia ambil. Di sisi lain, Xuyen merasa kakinya sakit gara-gara berkuda tadi. Dia pun curhat pada temannya. Tapi dia belum bisa senang-senang. Dia harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Keesokannya, Xuyen menyerahkan hasil kerjaannya kepada Bu Yi. Bu Yi memuji hasil kerja keras Xuyen. Xuyen pun mulai mengajukan untuk majalah digital karena dia yakin para pembaca akan penasaran dengan isi audio wawancara dia bersama Xuyen. Dan masih banyak lagi yang orang lain pengen ketahui. Bu Yi merasa ide Xuyen memang sangat bagus, tapi mereka terkendala dengan sumber daya manusia dan pendanaan. Xuyen sudah memikirkan secara detail bagaimana solusi-solusinya untuk pendanaan dan lain-lain. Dia sudah memikirkan hal yang sampai ke depannya. Untuk produksi audio, dia sampai mau mengurusnya sendiri loh. Bahkan dia belajar lewat online cara produksi audio. Bu Yi sangat mengapresiasi antusiasnya Xuyen untuk majalah digital ini. Dia akan coba komunikasikan lagi dengan para atasan. Rekan kerja Xuyen mendapatkan info kalau Yuling mewawancarai Xuyen. Dan hebatnya lagi, draft wawancara Yuling dan Xuyen sama persis. 石总，我是说错什么？ Xuyen baru teringat pantasan pas diwawancara Xuyen sempat terdiam sejenak. Dia merasa semua kacau balau. Yuling malah masih bisa menyombongkan diri. Padahal sudah curi draft orang lain loh. Bagi rekan Xuyen itu baik, mau terima 2 wawancara sekaligus. Padahal dia lagi sibuk. Menurut Xuyen berbeda, dia tidak baik dan tidak jahat juga sih. 真是看不懂这个男人。 Di sisi lain, Xuyen mendapatkan info kalau perusahaan Liang merubah isi laporannya dan mereka terlihat seperti mendapatkan pendanaan yang besar. Xuyen pun dengan segera mengecek laporan itu. Xuyen sedang menunggu di tepian. Tiba-tiba mantan pacarnya menawarkan tumpangan. Sok-sokan pamer kalau itu mobil pemberian si pelakor lagi tuh. 你这么喜欢开车，怎么不去当司机？ Sohib Xuyen pun muncul. Dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk ngata-ngatain mantannya Xuyen. 还是赶紧当你的司机去吧，别停在这哎呀。 Sampai kena mental si mantan Xuyen ini. Dan dia memilih segera capcus. Xuyen benar-benar beruntung punya sohib seperti Shanshan. Xuyen terlihat sedikit murung karena dia merasa wawancara dia gagal maning. 还是该点就点，该丢车里就丢车。 Keduanya pun pergi makan bareng. Roshan tahu banget kalau Xuyen ini anak yang ambisi. Dia tahu Xuyen masih menargetkan membuat majalah digital. Dan dia mau meliput berita yang eksklusif. Karena dia tahu hal ini akan menjadi suatu tren yang maju di kedepannya. Shanshan aneh padahal Xuyen sudah mau sampai dipromosiin sebagai wakil pemret loh. Tapi malah memilih jalan yang berliku. Xuyen tahu jabatan itu memang bagus. Tapi itu bukan cita-citaku. 电话升级电子刊才是我的职业理想。 Dia memang pengen jadi jurnalis profesional yang berani terjun dan jadi orang yang pertama merilis majalah 如 digital. 果能实现，那我离我的目标就又近了一步。 Xuyen pun curhat sama Shanshan soal draft dia yang sama dengan Yuling. Shanshan pun kasih saran. Xuyen tidak boleh kalah sama saingan dia di kantor yang licik itu. Dan harus berjuang lebih keras untuk dekat dengan mimpinya. Shanshan mendapatkan panggilan dari para pria-pria gak jelas. Xuyen aneh, kok kamu tidak mau dengan pria-pria yang mendekatimu itu? Shanshan punya alasan tersendiri. Dia memang wanita yang bebas dan tak suka terikat. 是不拒绝，不解释。
Shanshan cerita pria-pria suka cari alasan bertemu dengan dirinya, yaitu dengan cara pura-pura ketinggalan barang dan lain-lain di tempat diriku. Shuyi pun jadi teringat kalau dia pernah ketinggalan anting-antingnya di mobil Xuyen. 你怎么不早说？ Shanshan merasa itu adalah hal yang bagus. Alhasil keduanya mencoba menghubungi Xuyen dan tanya soal barang yang tertinggal itu. 耳环在您车上，请问您看见了吗？没看见。 Xuyen awalnya berkata tak melihat barang yang dimaksud Shuyi itu. Padahal lagi dipegang loh sama dia. Shuyi pun mulai acting dan berkata kalau itu adalah anting yang menjadi warisan dari neneknya untuk ibunya. 它是我外婆留给我妈妈，我妈妈又留给我的。 Dia berencana menggunakan anting itu untuk di pernikahannya. Dia berkata anting itu adalah mahar. Xuyen sudah tahu kok kalau ini adalah akal-akalannya Shuyi. 所以为什么这次舍得戴呀？ Sok-sokan bilang sengaja pakai karena ketemu orang penting dan lain-lain lagi tuh. 别嫁妆是塑料制是塑料制品，但在当时已经是我们家最珍贵的东西了。 Xuyen berencana suruh asistennya untuk kirim anting itu kembali kepada Shuyi. 不好，意思吗？ Tapi Shuyi kekeh mau ambil sendiri. Hal ini membuat Xuyen senyum-senyum dengarnya. Shanshan benar-benar kaget Shuyi ketemu orang sepenting Xuyen menggunakan anting plastik. Shuyi pun sudah memperoleh alamat rumah Xuyen. Shanshan merasa itu adalah komplek elit. Sudah pasti itu alamat rumahnya Xuyen. Menurut Shanshan, Xuyen pasti tertarik pada Shuyi. Shanshan minta Shuyi hati-hati dan jangan mudah percaya kepada pria. Shuyi merasa dia ada urusan, jadi dia tidak takut untuk menemui Xuyen di rumahnya. Xuyen pun pulang ke rumahnya. Di sini ada keponakan dia yang bernama Xuye. Dia aneh pamannya kok pulang sore hari ya, tidak seperti biasanya. Xuye pun menuju ke alamat rumah Xuyen. Dia sudah tiba di depan rumah Xuyen. Dia sempat merapikan diri. Saat pintu rumah Xuyen terbuka, dia melihat Xuyen sedang duduk sambil membaca buku. Dia pun tanya keberadaan barangnya. Xuyen menunjukkan posisi barang itu. Di sana Xuye melihat album seorang artis kesukaannya. Dia pun pura-pura cari topik. 石总，你也喜欢宋月兰？ Xuyen mendapatkan telepon dari Guanji yang ngajak dia pergi minum-minum bareng ciwi-ciwi. Karena dia mendengar Xuyen sudah pulang kerja, Xuyen pun menolak ajakan Guanji dengan alasan dia sibuk. Xuyen mulai sedikit menyinggung-nyinggung soal Lean dan Lian. Dia tahu kalau mereka sedang ada ketidaksepemahaman. Dia merasa mau mengumpulkan mereka semua untuk wawancara sambil diskusi. Menurut Shuyi, ide Yuan Chang untuk investasi pada Lean adalah keputusan yang tepat dan lain-lain. Xuyen mendengar dengan seksama ucapan Shuyi. Tidak lama Xuyen bangkit berdiri. Dia tanya Shuyi mau minum apa. Shuyi mulai lagi deh terpesona dengan ketampanan Bambang tampan satu ini. Tidak lama Xuyen mulai diskusi soal pembicaraan Shuyi tadi. Dia kepo kenapa menurut Shuyi kalau dia invest ke Lean pasti berhasil. Shuyi mendengarkan ada suara wanita. Dia mengira itu adalah pacar Xuyen. 我是不是打扰到您和您女朋友了？ Xuyen berkata itu bukan pacarku. Shuyi pun lega, jadi bisa terhindar dari kesalahpahaman. 就避免一些不必要的误会。外甥女就不会误会了吗？ Xuyen berkata itu keponakanku. Shuyi pun baru ngeh setelah loading beberapa detik. Dia pun dengan cepat kabur. 差点就跟外甥女当场扯头发了。 Dia masih mengira kalau keponakan Xuyen itu adalah pelakor mantannya dia. Padahal dia salah orang loh. Emangnya informasi Shanshan ini menyesatkan. Buat Shuyi salah paham juga. Shuyi malah meninggalkan kembali anting-antingnya. Shuyi keluar. Dia mendengar pamannya bicara sama wanita juga tadi. Dia mengira pamannya bawa pacar datang. Di sini Shuyi nego-nego untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah saja. Pamannya nggak mau. Pamannya punya planning tersendiri. Shuyi memohon kepada pamannya. Pamannya tidak akan memanjakan Shuyi. 林诗月， Di sini Shuyi kembali telepon Shanshan. Dia curhat sama Shanshan. Shanshan malah muji-muji dirinya. Shuyi merasa bagus apanya. Aku aja malah meninggalkan lagi anting-anting yang mau aku ambil tadi loh. Gak sempat ngomong apa-apa lagi tuh. Entah hasil laporan aku diterima atau tidak sama dirinya. Dia juga bingung alasan apa lagi mau menelpon Xuyen. Sedangkan di sisi Xuyen dia terus menatapi anting itu. Dia pun terus teringat dengan ucapan Shuyi yang berkata anting itu begitu berharga untuknya. Keesokannya rekan Shuyi berkata kalau Yuling dipanggil Ibu Yi. Bisa saja draft hasil wawancara dia dengan Xuyen yang diterima loh. Shuyi sih sebenarnya kesal banget dia dicurangi. Tapi dia berusaha terima saja. 没有职业生涯还是要继续的。 Ketika di toilet, dia mendengar Yuling ngomel-ngomel. Dia dengar kalau hanya dapat informasi biasa-biasa saja dari Xuyen. Sedangkan Shuyi berbeda.
Dia merasa Shuyi itu begitu beruntung, malah cantik lagi. Shuyi masuk ke ruangan toilet dan ini membuat Yuling sangat kaget. Shuyi pun mulai sarkas. Hal ini membuat Yuling makin kesal. Shuyi pun menghampiri Ibu Yi. Dia merasa Yuling itu membuat curang. 表现的行为，难道一个警告就行了吗？ Ibu Yi merasa kalau kita memecat dia, hal ini pasti berdampak kepada karirnya. Ibu Yi pun memberikan beberapa masukan. 你在这个行业还有很长的路要走。 Shuyi pun berusaha menjadi orang yang lapang dada. Dia pun akan fokus pada tulisannya saja. Ibu Yi minta Shuyi jangan marah-marah untuk hal yang tidak penting. Shuyi pun tak jadi kesal dan akan fokus pada kerjaannya saja. Ibu Yi merasa Shuyi itu seperti dirinya saat muda dulu loh. 发展需要我们，所以我一定要试一试。 我相信，有些事只要坚持下去，是有无限可能。 Di sisi lain, Shen sarapan pagi dengan keponakannya. Dia minta keponakannya selesai makan untuk segera pergi. Keponakannya pura-pura tak paham. 小九九，我突然想起我约的人。 Shen pun ngancam akan nonaktifkan kartunya. Shuyi tak takut karena dia pikir dia ada kakeknya. Ancaman Shen makin kejam. 但是这里你就别想再回来了，我会换掉密码。 Shuyi pun mulai bujuk-bujuk pamannya. Dan tidak terpengaruh sama sekali. 不只是一个赚钱的工具，更是体现一个 Menurut pamannya, kerja itu tidak hanya seolah-olah untuk uang. Akhirnya Shuyi pun diantar pamannya ke tempat dia magang. Dia terus menatap Shuyi sampai masuk ke dalam kantor itu. Shuyi tahu ada Shuyi. Dia diam-diam melihat Shuyi. Shuyi dan rekannya lihat Yuling kayak sibuk gitu. Dia nggak peduli amat sih sama kegiatan Yuling ini. Shuyi pun masuk ke ruangan atasannya. Dia pun diberikan seorang pemagang. Shuyi tahu pasti anak magang ini masuk karena relasi. Ibu Yi pun mohon Shuyi untuk bimbing dia. Shuyi akhirnya tak bisa menolak deh. Rekannya merasa anak magang ini punya kualifikasi yang cukup bagus. Lagian dia juga cantik kok. Shuyi pun minta rekannya untuk cek nilainya. Shuyi hanya bisa narik nafas aja deh. 怎么会有人把专访约到马场这种？ Di sini terlihat Yuling pergi mengunjungi Guanji. Dia sangat meremehkan Guanji. Dia kayak kurang menghargai gitu. Tapi setelah dia dengar Guanji teleponan sama keponakannya Shuyen dan tahu kalau Guanji itu temannya Shuyen, 实验，也许关键还真是个突破口。 perlakuan dia jadi berubah drastis dan autorama. Setelah selesai wawancara, dia kasih kode-kode mau tanya kontak pribadi Guanji. 方式，我是为了之后跟您确认稿件。 Guanji sudah tahu arah pembicaraan ini. Dia pun berkata kalau dia sibuk dan minta Yuling untuk pergi. Keponakan Shuyen mikir keras juga maksud ucapan Guanji tadi. Di sini Shuyi diperkenalkan dengan anak magangnya yang akan dia bimbing. Anak magang ini sudah menyiapkan sesuatu untuk Shuyi. Dia mendorong sebuah paper bag. Shuyi mendorong balik lagi. Keduanya jadi saling dorong-dorongan gitu. Shuyi pun berkata itu adalah hadiah perkenalan dia buat Shuyi. Shuyi menolak hadiah itu dan memberikan pekerjaan buat Shuyi. Shuyi merasa trik dia ini gagal maning. Mau gak mau dia harus benar-benar kerja deh. Dia pun diminta untuk merangkum percakapan Shuyi dan Shuyen. 这不就是聊天，哪有什么一对一？ Shuyi sudah tak sanggup. Dia minta bantuan asisten Shuyen. Shuyen langsung tegur Shuyi. 你就来跟陈胜做同事。 Di sini terlihat Shuyen dengan cepat mengunjungi ruangan rapat anggota Liang dan Lean. Dia tahu Lean sedang terpojok dan dia tahu Liang dapat dana bantuan dari Mingye. Makanya dia bisa memberikan tawaran tinggi untuk akuisisi Lean. Shuyen menjelaskan resiko yang akan diterima Lean. 你将失去话语权，你的团队会和猎 Pak Chen tahu keputusan yang diambil ini akan berakibat buruk pada perusahaan Lean. Tapi dia tidak bisa tinggal diam karena tim-tim dia masih terus berjalan dan butuh dana besar. Shuyen memperlihatkan kontrak kerja sama dia untuk Pak Chen. Dia berkata meskipun Yuan Chang menjadi investor untuk Lean, dia tidak akan merubah struktur apapun yang ada di Lean. Dia akan membiarkan Pak Chen melanjutkan apa yang sudah menjadi prinsip awalnya. Shuyen juga memberikan sebuah pesan kepada Pak Chen. 只要你愿意坚持下去，乐安是有无限可能的。 Mendengar pesan ini, Pak Chen merasa juga dapat masukan ini dari seorang jurnalis. Sudah jelas orang itu adalah Shuyi. Akhirnya pikiran Pak Chen pun terbuka. Dia pun akan mempertimbangkan dengan baik tawaran Shuyen. Dia minta maaf pada Pak Li dan menolak bantuan Liang. Dia berterima kasih kepada mereka. Tapi Pak Li nampak tak senang. Shuyen masih harus melanjutkan kerjaannya. Dia tak sengaja menumpahkan air pada keyboardnya dan membuat layar komputernya mati. Dia pun berusaha memanggil Shuyi. 舒怡姐， Tapi Shuyi tak menghiraukannya.
Xu kesal dan mau pergi, tapi dia teringat sama omongan pamannya. Alhasil nggak jadi pergi deh dan lanjut kerja lagi. Sudah jam pulang kerja, Yuling pamer soal anak magang yang dibimbing oleh dirinya. Yuling sang ular memang suka cari perkara. Dia pun tanya anak magangnya Shui. Emang suka kali lah ikut campur soal Shui. Untungnya Shui tak bisa ditindas dan bisa dengan gampang membalikan kata-kata Yuling. 下班时间到了，自然就下班了。对比就不会有伤害。 Di sini Xie pulang makan di rumah kakeknya. Kebetulan Xian juga pulang. Xie pun ngeluh dengan hari pertama kerjanya. Dia bahas soal atasan dia dan lain-lain. Xian mendengar nama Nona Zeng. Dia tahu orang itu pasti Zheng Shui. Dia minta Xie banyak belajar dari Shui. Sayangnya Xie punya kesan pertama yang buruk kepada Shui. Dia merasa Shui mengabaikannya. Bahkan dia mau tanya aja nggak dihiraukan loh. Sampai pulang juga Shui tak memperhatikan dirinya sama sekali. Di sini Shui merasa jadi anak baru yang tertindas. Xian mah nggak percaya. Dia tahu Shui bukan orang yang seperti itu. Dia minta ayahnya fokus makan saja. Shui di sini terlihat lembur sendirian, tapi dia mendapatkan kabar dari Ibu Yi dan Pemret kalau draft dia dianggap sudah sempurna dan sudah dikirim kepada pihak Yun Chang. Tinggal menunggu persetujuan saja. Hal ini tentu saja buat dia senang. Tapi dia merasa sedikit sulit untuk menghubungi Xian secara pribadi karena mereka tidak berteman di WeChat. Xian melihat isi email itu, dia mengirimkan tidak setuju pada draft itu. Keesokan paginya, Xian terus menatap Shui. Dia punya kesan buruk kepada Shui kemarin. Dia berharap pamannya akan mempersulit semua kerjaan Shui. Saat mereka kembali ke meja mereka masing-masing, Shui terdiam melihat balasan email dari Xian yang menolak draftnya tapi tak memberikan alasan apapun kenapa draft itu ditolak. Berkali-kali seperti itu. 用报了，先把实验的稿子搞定。 Sampai di ruang rapat, Yuling yang merasa kerjaan dia begitu lancar, mulai deh mulut ularnya suka nyindir-nyindir Shui. Bu Yi pun berbicara dengan Shui. Apakah ada hal yang tak menyenangkan terjadi selama wawancara? Kenapa tanggapan Xian demikian? Shui malah merasa tak ada hal yang tak menyenangkan kok. 不愉快的应该是我吧，起码被电得半死的也是我。 Ibu Yi pun aneh kenapa masih tak ada tanggapan dari Xian. Mereka baru pertama kali wawancara Xian sih, jadi tak tahu karakter atau persyaratan yang dimau Xian. Ibu Yi menyarankan Shui untuk mengirim pesan kepada Xian dan rayu-rayu dia dengan manja di WeChat. Shui terdiam. Ibu Yi kira Shui malu. Bukan begitu, Furgoso. 那不好意思呢，我没他微信。 Ibu Yi pun tahu kendala Shui. Dia pun mengirimkan nomornya Xian. Dia minta Shui untuk segera kelarkan. Karena tenggang waktu sudah tak panjang lagi. Shui benar-benar aneh. Kalau memang pun aku menyinggungnya, ya itu urusan pribadi dong. Kenapa dibawa-bawa ke pekerjaan sih? Shui akhirnya berusaha menghubungi Xian, tapi tak ada jawaban. Dia pun kirim pesan juga kepada Xian dan tak memperoleh jawaban. 让漠视，还是把我拉黑。 Akhirnya Shui menghubungi asistennya. Asistennya berkata Pak Xian lagi sibuk, nanti dia kabarin lagi. Setelah Xian selesai urusannya, asistennya pun memberitahukan kalau Shui mencarinya. Dia menelpon-nelponmu berkali-kali. Karena ada urusan pribadi yang mendesak, dia mau menemui dirimu. Xian melihat teleponan Shui yang tak terjawab. Asistennya pun minta Xian hubungi Shui kembali. 觉得我该打给他。 Asistennya pun akan menolak Shui. Xian minta asistennya untuk tunggu. Rupanya Pak Shi kasih pesan kalau dalam jam kerja dia tidak mau membahas urusan pribadi. Shui dibuat bingung harus gimana lagi nih. Mana waktu sudah mepet, dia harus segera cari cara. Di sini Shui melihat grup sekolah mereka ribut, di mana mereka bahas mantan Shui yang sudah punya kekasih baru. 好像不简单。 Shanshan kesal dengan gosip itu. Dia mau Shui segera melancarkan aksi dan dekat dengan Xian, supaya bisa segera menampar orang-orang yang gosipin Shui diselingkuhi sama seorang yang punya paman kaya raya. Shui aja lagi bingung gimana cari alasan ketemu Xian, karena dia barusan ditolak. Tapi melihat chatnya Shanshan, Shui jadi ada ide bagus untuk ketemu Xian. Kan anting-anting aku masih ketinggalan juga kan? 我的稿子一直都有问题，我必须。 Jadi gak masalah dong aku pergi ambil. Dia jadi punya semangat karena dia sudah tahu alasan tepat kenapa dia harus segera ketemu Xian. Dia pun bersiap menuju rumah Xian. Sedangkan di sisi Xian, dia sudah mendapatkan kabar baik kalau Yuyu berhasil buat janji dengan Bruce, orang yang mau Xian temui. Xian pun teringat sama ucapan pesan dia buat Shui tadi. Dia pun lihat jam masih awal. Dia pun memilih segera pulang. 是回来等郑记者吗？ Shui pun sudah hampir sampai di rumah Xian. Dia melihat cahaya mobil.
Dan memang benar itu adalah Shiyan. Dia pun mendekat ke arah pintu mobil Shiyan. Shiyan keluar dari mobil. Dia tanya alasan Shui datang. 卡稿卡成这样，你不 Tapi Shui malah berkata, aku hanya inisiatif dan berpikir kau mau menemuiku. Shiyan merasa Shui begitu pede mengatakan hal itu. Ya karena kau menolak draft aku sampai 3 kali tanpa alasan. 除了想见我，还能有别的理由吗？ Shiyan benar-benar takjub dengan jawaban Shui. Dia akhirnya berkata kalau dia tak puas dengan draft itu. Shui pun aneh. Kalau tak puas kenapa nggak kasih tahu alasannya? Bahkan atasan aku yang penuh kritis itu merasa draft aku sudah sangat perfect loh. Jadi aku mau tahu alasanmu kenapa kamu tak puas. Aku akan revisi sampai buat dirimu puas. 你一处处指出来，我一处处改，改到你满意为止。 Shiyan pun mau pergi. Shui menahannya. Dia tak akan pergi sebelum dapat jawaban. 引起我的注意，让我主动来找你。 Shiyan akhirnya menjabarkan beberapa alasan dia menolak draft Shui. Ada beberapa poin yang membuat dia tak puas. Dan 这篇专访的重点应该是云创的未来，而不是 sebelumnya dia pernah bahas hal ini dalam mobil. Shui pun mulai menerima alasannya Shiyan. Shui merasa draft ini sudah tertunda begitu lama. Jika tak segera selesaikan, akan ada halaman kosong pada majalah mereka. Shiyan menjelaskan beberapa hal dan pandangan dia lagi. Setelah dia dengar dengan sesama ucapan Shiyan, dia pun mulai paham dan akan segera merevisinya. Shiyan minta Shui untuk masuk ke rumahnya. 万一再碰上他外甥女就不好了。 Dia pun menahan Shiyan dan takut mengganggu Shiyan di malam hari. Shiyan pun berkata tidak ada yang akan mengganggumu di dalam. 都堵我家门口了，这会儿开始担心。 Saat revisi sampai puas, mereka pun sudah masuk ke dalam rumah Shiyan. Shui langsung buka laptop dan revisi draft itu. 还真是来改稿的。 Shiyan yang sudah berganti pakaian menyeduhkan air minum untuk Shui. Bahkan Shiyan masih ingat apa yang dia minta sebelumnya. Shiyan memberikan minuman itu kepada Shui. Shui terus menatap ke arah Shiyan. 记性真好。 Dia juga tiba-tiba gugup ketika Shiyan berdiri di sampingnya. Shiyan tahu kalau Shui mendadak gugup. Shui juga jadi mau minum anggur yang dipegang sama Shiyan. 喝你手里那个。 Shiyan pun memberikan satu gelas juga pada Shui. Shiyan kembali duduk di kursi depan dan fokus membaca buku. Shui merasa kalau Shiyan tak memperhatikan dirinya sama sekali. 看来这斩男色也没什么用。 Padahal si Shiyan mah diam-diam mengintip ke arah Shui kok. Shiyan dapat telepon dari keponakannya yang mau datang ke rumah. Shiyan berkata dia sedang sibuk dan bukan waktu yang tepat. 小三，你那个外甥女，你好像对我那个外甥 Guanji pun rasa alasan Shiyan ini sama dengan alasan dia mau ketemu kemarin. Dia yakin Shiyan lagi ada gebetan baru nih. Shiye pun jadi kepo dong. Guanji juga tidak tahu yang pasti. Apalagi gak pernah lihat bahwa Shiyan bawa pacar ke rumah lagi tuh. Shiye telah selesai edit draftnya. Dia kasih lihat kepada Shiyan. Shiyan merasa bertele-tele. Dia pun revisi lagi. 不信改不好。 Pas dikasih lihat lagi, masih ada part yang menurut dia penyampaian draftnya tak sesuai dengan maksudnya. Shui pun jadi bingung. Jadi maksudnya gimana? 自己想。 Shui benar-benar kesel banget, tapi dia harus bersabar dan kelarkan segera semua revisi ini. Dia pun kasih lihat lagi. Shiyan melihat jam sudah lumayan malam. Dia pun menerima hasil revisi ini. Shiyan sempat merasa ucapan Shui ini cukup ambigu. 是不是代表着我们可以更进一步？ 更进一步。 Tapi maksud Shui adalah melakukan liputan khusus yang seperti dia bahas di tawaran sebelumnya. 你更进一步，那有什么好处？ Shiyan mau tahu keuntungannya dong. Shui berkata dia akan menyelesaikan artikel ini dengan benar. Shui juga minta artikel ini nanti dimasukkan ke majalah digital. Shiyan merasa canggih sekali ya kalian. Aku aja belum setuju soal permintaan awalmu tadi. Sekarang kau sudah minta permintaan tambahan. Shui mengira dia menyinggung Pak Shi. 循序渐进，做完这个专访再跟你说的。 Dia pun teringat ucapan asistennya Shiyan. Dia pun berusaha bermulut manis lagi deh. Dia minta Shiyan berikan konfirmasi pada email draft yang dia kirim. Shiyan berkata dia akan konfirmasi lagi sama pihak humasnya. Shiyan tiba-tiba membahas soal Shui yang malam-malam di rumah orang lain. Apakah pacarmu tidak akan marah? Shui pun berkata dia sudah putus sama pacarnya. 次见面那天，我回去就跟他分手了。 Pada saat pertama kali mereka bertemu itu, 我可以追你吗？我要是说不可以，你会说什么？不会。
Shui tidak akan menyerah. Dia hanya ikuti prosedur untuk menghormati Xuyen saja, makanya dia sosokan tanya. 谢谢你对我的尊重。 Xuyen merasa sudah larut, dia minta Shui untuk pulang. Shui mau tambahkan WeChat-nya Xuyen nanti. Dia ajak Xuyen ngobrol di WeChat. Xuyen tak jawab dan hanya bukakan pintu saja buat Shui. Ketika Shui keluar, hal ini terlihat sama Shui. Dia aneh kok Shui ada di sini ya. Bukannya sibuk revisi draft. Guanji pun mau turun. Shui minta Guanji jangan turun. Nanti identitas dia di kantor terbongkar. Shui dengan pede merasa kalau pamannya iseng pada Shui dan gak terima draftnya Shui itu karena sayang kepadanya, alias membalaskan dendam untuknya gitu. Emang super pede kali lah keponakannya ini. Shui masuk ke rumah Xuyen, dia melihat ada bekas lipstik di gelas. Dia aneh pamannya tak biarkan wanita itu menginap. Dia pun kata-katain pamannya. Pamannya sampai speechless. 脑子里面都是什么乱七八糟的？ Shui yang sudah tiba di rumah curhat sama Sunshine. Dia aneh. Dia pertama kalinya menyatakan cinta dan langsung diusir sama pria itu. Sunshine merasa pasti Xuyen lagi main tarik ulur nih. Dia menganggap Xuyen adalah pria mesum. Begitu juga dengan Xuyen yang berpendapat sama. Dia ceramahin pamannya. Sedangkan Sunshine merasa tebakan dia tepat. Dia merasa pengalaman dia sangat banyak. Jadi dia bisa baca kelakuan-kelakuan kayak Xuyen gini. 肯定对你有意思。 Shanshan konfirmasi ulang. Jangan-jangan kamu benar-benar sudah jatuh hati ya sama Xuyen. 真的喜欢上他了吧？ Soal aneh aja, kalian tak saling tertarik satu sama lain. Kenapa kamu tiba-tiba nyatakan cinta? 可能，我就是为了我那篇稿子。 Jangan-jangan kamu benar-benar sudah jatuh hati nih. 那还等什么？赶紧！ Sedangkan Xuyen masih dengar ceramahan ponaannya. Ponaannya minta Xuyen belajar dari Guanji. Xuyen merasa Shui begitu sempat dan kerjaan di perusahaan jurnalis tidak begitu banyak ya. Jadi kau ke perusahaan aku saja. Biar kau tak punya banyak waktu untuk melakukan hal yang tak penting ini. 洗睡了。少在我这儿卖惨，没用。 Xuyen minta Shui bawa kembali anggur itu. Di sini Shui berpikir, ketika dia ajukan untuk ngejar Xuyen, Xuyen tak menolak sama sekali. Menandakan dia bisa melanjutkan semua ini. Shui pun melancarkan aksinya. Dia pun kirim pesan kepada Xuyen. Dia kirim pesan sangat panjang. Di sisi Xuyen dia membaca isi pesan itu dan teringat ucapan ponaannya. Dia pun save nomor Shui. Shui melihat balasan Xuyen yang membalasnya dengan 2 kata, yaitu berhenti berlangganan. 慧弟，轩你有毒吧？ Kurang asem, chat Shui panjang-panjang dianggap sebagai sebuah spam dong. Kasian. Shui pun ke kantor. Dia bertemu dengan Shui. Shui menyapanya. Dia terus memperhatikan lipstik Shui. Shui memberikan lipstiknya. 果然不是。 Shui merasa pasti wanita semalam bukanlah Shui. Dia pun dengar orang-orang Yuling lagi gosipin soal draft Shui yang belum dikonfirmasi. Shui bangga kepada pamannya yang memang ternyata membela dirinya. Dia juga berpikir wanita semalam pasti bukan Shui. Gak mungkin paman aku buat wanita yang dia sukai menderita. Tapi kalau dipikir-pikir lagi bisa jadi juga sih. Karena dia tahu pamannya memang setega itu. 感觉他是能干得出这种事儿的人。 Shui terlihat sudah memikirkan judul artikel baru. Rekannya benar-benar takjub dengan tekad Shui. Padahal Shui lagi berpikir keras gimana buat Pak Xuyen akan setuju menjadi pembicaranya di majalah digital nanti loh. 其实实验想干什么不难猜，但关键 Dia pun kepikiran dengan Yuyo. Dia menghubungi Yuyo. Yuyo kebetulan sedang bersama Xuyen. Dia pun angkat teleponnya. Xuyen dengar itu adalah dari Shui. Dia agak sedikit kesel loh. Soal dia ingat Shui mengajukan kerja dirinya. Kok malah kontekan terus sama Yuyo? Ajak Yuyo keluar lagi tuh. Di kantor Yuling menemui Bui. Dia bahas soal artikel dia yang sudah beres. Kebetulan Shui masuk ke ruangan juga dan berkata kalau dia sudah mendapatkan persetujuan secara lisan dari Xuyen. Dia akan konfirmasi hari ini. Yuling mulai deh. Dia pun berkata kalau hanya ucapan saja tidak akan bisa membuktikan apapun. 问题，你怎么负责？辞职走人吗？ Kalau nggak ada konfirmasi gimana? Kau mau tanggung jawab? Kamu siap menerima resiko yang ada? Ibu Yi menghentikan perdebatan mereka dan memutuskan untuk menunggu konfirmasi dari Yun Chang sampai tengah malam ini. Shui pun mengirimkan pesan kepada Xuyen. Xuyen membacanya dan tak menghiraukan pesan itu sama sekali karena dia mengkesel dengar Shui telepon Yuyo tadi.
Mereka pun beramai-ramai menunggu jawaban dari Yun Chang. Tidak ada yang boleh bubar sebelum dapat jawaban dari pihak Xuyen. 少1分少1秒都不行。 Di sini Shui dan beberapa rekan kerja masih menunggu jawaban dari Xuyen. Shui juga terus mengirim pesan kepada Xuyen. Meskipun tak diterima, dia tak masalah. Asalkan dia butuh jawaban pasti dari Xuyen. Dan ternyata Ibu Yi melihat kalau Yuan Chang sudah menerima draft itu dan menyetujuinya. Ibu Yi pun keluar memberitahukan berita bahagia itu. Shui berterima kasih banget pada asisten Xuyen karena sudah menerima draft itu. Shui pun kirim pesan kepada Xuyen. Dia aneh kok Xuyen gak pernah mau respon chatnya ya. 昨天还有个退订呢。 Shui pun berpikir keras. Dia teringat sama ucapan sohibnya. Dia pun tak menyerah untuk terus menggoda Xuyen. Dia kirim pesan terus-menerus kepada Xuyen. Dan banyak sekali rayuan gombal yang dia lontarkan. Xuyen sampai tersenyum-senyum sendiri baca chatnya Shui. Keesokannya telah Shui dan Shanshan menunggu seorang datang. Dia adalah teman masa kuliah mereka yaitu Si Tuyi. 刚刚订完剪辑，想吃什么随便点。 Dia bahas-bahas soal kerjaan Shui. Menurut Shanshan, isi pembicaraan Si Tuyi seperti menyindir-nyindir gitu. 还以为你肯定是做到了管理层，所以才舍不得走。 Dia pun mau marah. Tapi ditahan sama Shui. Shui pun membahas prinsip dan pandangan dia. Dia memberikan beberapa masukan kepada Si Tuyi. 只要你的内容够硬核，跟上时代的脚步，就不会。 Si Tuyi mendengarkan semua ucapan Shui dengan seksama. Sedangkan di sisi Xuyen mereka sedang melakukan rapat. Kebetulan di situ sedang ada Bruce, di mana Xuyen sangat berharap Bruce bisa bergabung sama Leon. Dan mereka akan bekerja sama melanjutkan teknologi yang sedang dijalankan sama Leon. Xuyen berharap sekali Bruce bisa bergabung. Bruce merasa tawarannya menarik dan bagus, tapi dia merasa dia tidak bisa accept dan menerima dulu. Mendengar jawaban Bruce, akhirnya Xuyen pun angkat bicara. 这项技术的突破其实只是时间问题，可能的时间内取得这项技术的才是真正的挑战。 Dari beberapa ucapan Xuyen, Bruce merasa cukup menarik. 资金支持，也会帮陈康为你搭建。 Xuyen juga membuat Bruce merasa tertantang. Tapi dia akan benar-benar memikirkan dengan baik tawaran Xuyen ini. Di sini Si Tuyi mengungkapkan sebuah fakta, di mana dulu saat mantan Shui kejar-kejar Shui, dia juga menggoda Si Tuyi. Si Tuyi dulu merasa mantan Shui itu tampan. Dia juga menerima hal itu. 也说白了，我就是一备胎。 Shanshan merasa mantan Shui ini benar-benar pria bajingan. Shui gak gimana kesal, karena bagi dia semua itu sudah berlalu juga. Shanshan masih bahas soal Si Tuyi tadi yang akhirnya membocorkan soal kelakuan mantannya Shui. Tapi pembahasan keduanya gak nyambung loh. Shui malah mikir soal kerjaan. 我跟你说月薪周，你跟我说电子课。 Si Shanshan malah masih kesal dengan kelakuan mantan Shui yang baru terbongkar. Shanshan merasa Shui tak seperti wanita normal pada umumnya. Gimana kau mau dekat sama Xuyen? Kalau kamu tak normal begini. Shui sudah punya planning sendiri gimana cara dia memenangkan hati Xuyen dan soal majalah digitalnya ini. Xuyen pun membaca pesan dari Shui yang minta dijemput. Kebetulan Xuyen lewat dan melihat mereka berdua. Shanshan benar-benar shock dengan kebelak-belakannya Shui. Shui tak peduli, toh dia nggak akan baca juga sih. 还带这么硬聊的呀？ Dan wow-nya, mobil Xuyen tiba-tiba menghampiri mereka. Suasana dalam mobil benar-benar awkward parah. Tidak ada percakapan apapun. Akhirnya Shui pun mencoba mulai berbicara, tapi masih terasa canggung. 如果 Shui tak lama tanya soal asisten Chan. Topik ini membuat Xuyen agak gimana gitu. 我就是关心他一下，我给他发微信好了。 Shanshan juga merasa sohibnya goblok banget. Kok malah tanya orang lain pula? Bener-bener geblek lah si Shui ini. Gak bisa baca suasana. Si Shanshan sudah tak tahan sama suasana ini, dia pengen segera turun. Saat Shanshan turun, si Shui juga ikutan turun dong. Shanshan aneh, kok kau turun? 我看你下车，我就下车了呀。 Harusnya kau nikmatin kebersamaan kalian berdua. Dia pun antar kamu pulang supaya mempererat ikatan kali. Shui bingung harus gimana bicaranya. Kamu lihat muka dia tiba-tiba cemberut gitu. Shanshan merasa tentu saja dia cemberut. Kamu aja bahas pria lain di depannya. Jika kau bisa ambil hati Xuyen begitu, aku akan berhenti main-main dengan pria. 把时间搞到手，我从此退出情场。 Xuyen terima telepon dari asistennya. Dia tanya Xuyen mau makan malam apa. Xuyen tiba-tiba sensi gak jelas dong sama asisten sendiri. 我应该很忙。 Shui pun mencoba chat Xuyen lagi. Dia gombal-gombalkan lagi, tapi gak dibalas. 有什么恶趣味？发正经信息从来不会。 Dia pun coba chat dengan cara berbeda. Alhasil Xuyen balas.
Tapi dia nggak ngerti maksud chat itu apa. Shanshan minta Shui untuk tak balas chat itu. Tapi karena Shanshan keduanya rebutan ponsel itu, membuat Shui tidak sengaja terkirim pesan dengan huruf-huruf yang tak jelas. Shanshan merasa ini lebih bagus lagi. Pasti dia makin bingung dan tebak-tebak maksud dari chatmu itu apa. Biarkan dia memikirkan dirimu. Shanshan dengan tegas meminta Shui tak boleh mengirim pesan kepada Xuyen. Xuyen pun membaca pesan itu dan beneran bingung dong. Dia sampai cari tahu maksud dari pesan itu. Di sini terlihat Xuyen bersantai di bar bersama Guanji. Dia menerima pesan dari pamannya yang tanya maksud dari huruf-huruf ini apa. Guanji memang merasa akhir-akhir ini Xuyen memang agak aneh sih. Xuyen pun mau melaporkan ke pamannya, tapi bohong. Keduanya terlihat oleh Shanshan. Shanshan pun cemburu. Saat Guanji pergi, Xuyen diganggu sama seorang pria. Shanshan pun membantunya. Xuyen sangat berterima kasih atas bantuan Shanshan. Saat Guanji kembali, Xuyen berkata dia diganggu oleh seorang pria dan ada wanita cantik yang membantunya. Ketika Guanji tahu itu adalah Shanshan, dia dengan cepat mengejar Shanshan. Guanji ajak Shanshan minum bareng. Kebetulan Xuyen menyukai Shanshan. Tapi saat Shanshan ditawarin diantar pulang sama Guanji, Shanshan menolak dan masuk mobil orang lain. Guanji pun agak cemburu juga sih. Shanshan sengaja membuat demikian di depan Guanji. Padahal dia juga gak suka sama orang yang menjemputnya ini loh. Di rumah Xuyen masih berpikir keras. Apa maksud dari chatnya Shui ini ya? Shui juga menatap ponselnya. Berharap Xuyen akan segera merespon dan tanya isi chat dia itu apa. Selanjutnya terlihat Yuyo bertemu dengan Shui. Keduanya membahas kesan masing-masing terhadap satu sama lain. Keduanya membahas soal pekerjaan dan alasan Yuyo kembali. Yuyo kembali ke Tiongkok karena merasa memiliki teman yang sepemikiran. Bukan hanya Guanji, tapi juga Xuyen. Xuyen mendapatkan telepon dari ibunya, di mana ibu dia minta dia fokus pada percintaan dan segera menikah. Sampai-sampai ibunya mau menjodohkan dia dengan kenalannya loh. Dia juga merasa ibu dia suka melakukan itu kepadanya. Xuyen merasa mereka berdua memiliki persamaan. Xuyen berencana wawancara Yuyo mengenai rencana dia soal kepulangannya ke Tiongkok, serta membuat para pembaca mengenal lebih jauh lagi soal Yuyo. Yuyo pun setuju. Dia malah minta Xuyen hadir di acara konferensi pers Guan Capital, supaya Xuyen lebih mengenal jauh tentang dirinya. Xuyen tentu saja setuju. Di kantor, Yuling mendapatkan info kalau Xuyen mendapatkan undangan konferensi pers Guan Capital. Dia pun kesal banget. Xuyen pun menerima undangan itu. Dia meletakkan di atas mejanya. Dia memberikan tugas kepada Xuyen untuk menghancurkan kertas yang tak berguna ini. Ketika Xuyen menghancurkan kertas, Bayer, anak magang yang dihandle sama Liu Yuling, juga mau menghancurkan kertasnya. Xuyen menawarkan diri untuk membantu Bayer, tapi Xuyen tak cek kertas yang dihancurkan. Sepertinya kertas undangan Xuyen ikut terhancurkan loh. Saat Xuyen cari undangan itu, dia bingung ada di mana. Soalnya dia ingat dia letakkan di atas meja. Xuyen berkata dia tadi sibuk hancurkan kertas, jadi tak ada melihat undangan yang dimaksud. Ketika Xuyen pergi cek tempat penghancuran kertas, dia melihat kertas undangannya ikut terhancurkan. Yuling pun jadi provokator yang sok-sokan bijak gitu deh. Xuyen tentu saja membela diri, karena dia merasa dia bukan pelakunya. Xuyen tentu saja nggak mau. Xuyen tahu bukan salah Xuyen. Dia melihat kertas Yuling di dekat kertas undangannya ini. Yuling pun mulai memarahi Bayer. Bayer merasa tadi yang bantu dia hancurkan kertas adalah Xuyen. Bayer pun teringat kalau Yuling lah yang menyerahkan setumpuk kertas itu kepadanya. Yuling memberikan ekspresi ancaman. Bayer yang hanya sebagai seorang pemagang, dia hanya bisa minta maaf deh dan akui kesalahan yang tidak dia buat. Xuyen tahu kalau siapa pelakunya sebenarnya. Dia pun memberikan beberapa pesan kepada Bayer. Pesan itu membuat Yuling auto savage. Rekan kerja Xuyen benar-benar takjub dengan keiriannya Yuling, membuat dia bisa melakukan hal curang apapun untuk mengganggu Xuyen. Xuyen pun kembali cek ponselnya dan buka pesan terakhir dia dan Xuyen. Dia masih belum mendapatkan balasan dari Xuyen. Dia benar-benar gak punya kesabaran tinggi untuk menunggu Xuyen mencarinya. Dia pun merepost salah satu kalimat mutiara di momen WeChat-nya. Sedangkan di sisi Xuyen, dia juga terus memikirkan arti dari chat itu. Dia juga share salah satu quote di momen WeChat-nya. Orang-orang sampai kaget loh Xuyen bisa melakukan itu. Xuyen merasa tak masalah lah, toh mereka berdua gak temenan di WeChat.
Saat Xuyen pulang, dia mendengar percakapan keponakannya. Dia tanya apa lagi yang dilakukan keponakannya. Keponakan dia berkata kalau dia minta undangan lagi itu untuk atasannya. Ini inisiatif dia sendiri tanpa diperintah sih. 这个大人了，自己要有辨别能力，不要别人让你干什么。 Xuyen benar-benar pusing sendiri dengan pamannya yang suka nggak jelas ini. Selanjutnya terlihat Xuyen ke kantor. Dia melihat di atas meja sudah ada undangan lagi. Xuyen pun berkata dia membantu Xuyen untuk minta undangan lagi dengan Humas Kapital Guan, dan dia dengan gampang memperoleh itu. Xuyen juga memberikan hadiah kepada Xuyen. Xuyen aneh, kok dia dikasih hadiah? Kan seharusnya aku yang terima kasih. Xuyen berkata itu balasan karena Xuyen sudah memberikan dia lipstik. Xuyen menolak hadiah itu karena menurut dia hadiah itu sangat mahal. Dia hanya minta Xuyen bekerja lebih giat lagi. 我怎么说什么，他都让我多干点活。 Hari H konferensi tiba, di mana Xuyen sudah datang dan hadir ke acara itu. Xuyen pun menerima pesan dari Shanshan. Shanshan pun masuk ke ruangan dan duduk di samping Xuyen. Xuyen agak aneh gimana cara Shanshan bisa ikut diundang di acara ini ya. Gak tahu si Xuyen kalau Shanshan itu lumayan dekat dengan Guanji. Xuyen dan Shanshan pun terlihat menggosipkan orang-orang yang lagi bicara di atas panggung. Shanshan minta Xuyen nilai. Menurut pandanganmu, apakah kedua orang itu bisa dibandingkan dengan Xuyen? Xuyen sulit untuk menilai, karena bagi dia Xuyen itu begitu unik. Xuyen tiba-tiba bersin dan dia memandang ke belakang. Dia melihat keberadaan Xuyen. Dia pun sengaja lewat dengan pelan di dekat Xuyen. 怎么感觉凉凉？ Acara pun selesai. Xuyen menghampiri Yuyo. Yuyo datang dan menyapa Xuyen. Xuyen bahas soal undangan itu juga. Yuyo pun mau kenalkan kedua temannya pada Xuyen, tapi Xuyen malah berjalan pergi. Xuyen mulai berpikir kalau Xuyen mendengar pembicaraan mereka tadi. Guanji menghampiri mereka. Mereka pun kenalan. 这位美女是 三江沪友网闭 Di sini Xuyen dan Yuyo aneh melihat Guanji dan Shanshan saling menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Shanshan pun mewawancarai Guanji. Yuyo tahu kelakuan Guanji kalau ada ciwi cantik. Begitu juga Xuyen yang hafal banget kelakuan Shanshan kalau ada pria tampan. Yuyo menerima telepon dari ibunya yang mau comblangin dia. Xuyen merasa nasib keduanya sama. Bahkan mamanya mau kenalkan dia sama putra kenalannya loh. Yuyo merasa sama. Dia juga mau dikenalkan sama putri teman lama mamanya. Yuyo pun ada urusan lagi, dia pamit pergi duluan. Xuyen terus memperhatikan sosok Xuyen. Bahkan Shanshan memanggil aja dia tidak dihiraukan loh. 留下来参加 Dia pun mau cepat kabur untuk selesaikan kerjaannya. Ketika di kantor, dia dan Xuyen lembur. Xuyen suka mendengar suara pria yang ada di rekaman itu. 吐槽他的话不会这么巧被听到吧？ Sedangkan Xuyen tidak tahan kalau begini terus. Dia tak tahan kalau tak kirim pesan kepada Xuyen. Akhirnya pertahanan dia runtuh. Dia pun mulai kirim pesan gombal-gombalan lagi kepada Xuyen. 愿赌服输。 Xuyen melihat pesan itu dan senyum-senyum sendiri. Dia sampai ditegur sama Guanji karena dia melihat sikap Xuyen memang aneh belakangan ini. Xuyen kesal chat dia nggak dibalas-balas. 也不看，那就无所谓我发什么喽。 Dia pun kirim pesan lagi. Sampai-sampai dia menghina ponsel Xuyen nggak ada pulsa loh. Saking kesalnya dia nggak direspon sama sekali. 你在闻吗？ Di sini Guanji tanya teman yang diundang Yuyo mana. Yuyo berkata kan aku udah kenalin padamu tadi. Guanji pun tanya, kau suka pada wanita itu ya? 就是那位郑书意，郑姐。 Xuyen pun mulai kepo juga. Yuyo jawab bukan, kami hanya teman yang cocok saja. Xuyen pun kembali membaca pesan yang dikirim Xuyi. Saat Xuyi tiba di rumah dengan kekesalannya, dia mendapatkan notif pesan. Dan isi chatnya dibalas dong. Tapi melihat balasan Xuyen, dia sadar kalau omongan dia dan Shanshan tadi benar-benar terdengar oleh Xuyen. Keesokannya rekan kerja Xuyi berkata kalau konferensi Persian Chang akan segera tiba. Harusnya Xuyi mendapatkan undangan ke acara itu. Tapi Xuyi tak dapat info apapun dari Xuyen. 偏逢连夜雨。 Bahkan cara Xuyen meresponnya masih seperti itu. Hal ini tentu saja masih menjadi bahan pikirannya Xuyi. Apalagi dia kemarin sudah jelek-jelekan Xuyen. Bahkan terdengar lagi tuh sama Xuyen. Tapi Xuyi menebalkan mukanya dan kirim pesan kepada Xuyen lagi. Karena dia pede pasti dia akan diundang sama Xuyen. Xuyen pun baca chat dari Xuyi. Dia cukup aneh dengan isi chat itu. Dia konfirmasi ulang sama asistennya. Emang mereka ada janji sama media ya? Asistennya sempat mikir sejenak sih, tapi gak lama asistennya bahas kalau mereka sudah menambahkan undangan ke beberapa media terbaru dan ada perusahaan finansial introduce juga. Melihat ekspresi keselnya Xuyen, asistennya pun sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Undangan dari Yun Chang pun datang. Xuyen mengira undangan itu untuk dirinya. Dia sudah dengan pede banget. Rupanya bukan untuk dia dong. Itu untuk Yuli. Xuyen cukup kaget juga. Bahkan rekan kerja Xuyen tak percaya. Kenapa coba bisa-bisanya Yuling yang diundang?
Xue berpikir pasti ini semua gara-gara pamannya yang mempermainkan Shui karena dirinya. Emang polos banget sih Xue ini. Xue menghampiri ruangan Ibu Yi. Ibu Yi kasih masukan. Menurut dia adil juga sih, karena sebelumnya kau yang ke Guan Capital kan? Kali ini Yuling yang ke Yuncha. Lagian artikel yang kamu buat sudah banyak dan masuk ke berita utama. Lebih baik lagi kamu fokus lagi untuk pencapaianmu ke depannya. Xue merasa kurang puas karena dia mau buat Yuncha itu menjadi liputan eksklusif pertama dia di majalah digital nanti. Makanya dia harus hadir ke konferensi pers itu. Dia harus mengumpulkan banyak bahan untuk pekerjaan jangka panjang ini. Ibu Yi paham maksud Xue. Xue akan pikirkan cara gimana pun dia harus bisa hadir ke acara konferensi pers Yunchang itu. Ibu Yi pun kasih syarat harus bawa Xue. Xue merasa tak sanggup. Dia pun minta Ibu Yi untuk cari orang lain membimbing Xue. 是你郑书意进不去的。 Menurut dia, Xue ini dari kalangan orang berada. Ngapain coba dia capek-capek magang di sini? Dia mohon-mohon pada Ibu Yi untuk tak menugaskan dia membimbing Xue. Ibu Yi pun memohon dan benar-benar minta bantuan Xue. Melihat permohonan Ibu Yi yang begitu tulus, Xue benar-benar tak bisa menolak. Saat Xue keluar, dia pun memerintahkan Xue banyak mempelajari soal Yunchang. Dia akan bawa Xue ke acara itu. Xue menggunakan berbagai alasan untuk menolak. Tapi Xue sudah memerintahkan dengan tegas. Xue pun tak bisa menolak. Bahkan dia agak syok mendengar ucapan Xue yang minta Xue harus senang bisa melihat langsung sosok Xue. Gak tahu dia padahal itu pamannya sendiri loh. Si Julie pun mulai deh. Gak bisa sehari pun gak julitin Xue. Apapun yang Xue mau lakukan selalu syirik. Yuling pun berusaha stay calm. Karena menurut dia, dialah orang yang dipilih Xian untuk hadir di acara konferensi pers itu. Xue pun berpikir keras. Dia harus minta bantuan siapa ya? Dia melihat kontak Yuyo. Di sini tidak Yuyo dan Xian lagi adu boxing. Guanji berkata kalau ponsel Yuyo berbunyi. Keduanya pun berhenti. Dan Yuyo mau cek ponselnya. Saat Yuyo cek ponselnya, dia tanya soal undangan kepada Xian. Xian sadar pasti itu chat dari Xue. Guanji mulai deh ngejek-ngejek Yuyo. Tentu saja hal ini buat Xian kesal. Yuyo tegaskan mereka masih teman biasa saja. 刚才有采访过你吗？没有给他要钱吗？ Dia pun tanya lagi soal undangan itu. Xian berkata tak ada. Kalau kamu mau undangan itu, kamu harus bertarung denganku. 来放松的，没想到是跟我们石总来当人肉沙包。 Di sisi lain, Xue kepikiran alasan Xian gak kasihkan dia undangan. Dia merasa pasti bukan Xian yang urus soal undangan ini. Pasti salah paham. Super positive thinking banget loh dia. 那就跟他道歉，哄他。 Tapi ketika dia mendapatkan kabar dari Yuyo, dia pun kirim pesan kepada Shanshan. Dia merasa Xian melakukan ini karena ada dendam soal pembicaraan mereka yang terdengar sama Xian kemarin. Shanshan pun pamerkan undangan dia. Shanshan mau bantu Xue dapatkan undangan juga, tapi Guanji pun tak bisa bantu karena Guanji tak sanggup mengalahkan Xian. Shanshan memberitahukan hal ini kepada Xue. 蹭你的邀请函进去， Dia akan diam-diam menyelinap masuk dengan Shanshan. Mereka merasa Xian begitu picik. 越不给我，我越要去。 Di sini Xian kepikiran soal dia kalahkan Yuyo tadi. Menurut Yuyo sangat sayang sekali jika Xue tak masuk. Karena dia adalah salah satu jurnalis yang cerdas. Dia tak bisa bantu Xue kali ini, dia pasti bakal dimarahin sih. Tapi orang yang pantas dimarahin harusnya adalah Xian. Xian terus kepikiran sampai gak bisa tidur. Dia menghubungi pihaknya dan tanya soal undangan ke media itu. Orang kantor berkata sudah mengurusnya sesuai instruksi. Sedangkan Xue sudah bertekad akan pergi dan tanya langsung kepada Xian. Saat Xue ambil minuman, dia kaget melihat pamannya duduk diam dalam kegelapan. Dia pun tanya-tanya pamannya. Dia kira pamannya lagi galau. Galau soal masalah percintaannya yang gagal. 你喜欢人家，人家不喜欢你吧？ Xian pun minta Xue segera kembali tidur. Keesokannya adalah hari H acara. Yuling mewakili Financial Introduce. Dia diberikan kursi paling bagus. Karena mereka dianggap media paling penting. Yuling tentu saja senang dong. Dia pun update di momen WeChat-nya. Ketika Xian datang, dia melihat Yuling yang berada di sana. Xian pun menegur karyawannya. 我提高自己业务能力。 Pak Chen sudah mengerti maksud Xian. Dia pun mengarahkan orang tersebut untuk memindahkan Yuling ke kursi yang lain. 我部门同事给您带错了位置，还请您见谅。 Xian di sini jadi bingung harus gimana. Dia mau kirim pesan pada Xue, tapi dibatalkan. Dia melihat momen WeChat-nya. Dan dia lihat ponakannya tulis status mau ke acara itu. Dari sini Xian yakin kalau Xue pasti akan datang. 其实这种发布会场合， Saat mereka tiba, mereka pun bersiap masuk ke ruangan. Tapi hanya bisa 2 orang saja. Xue pun minta Shanshan bawa Xue masuk. Xue awalnya menolak. Dia minta Xue saja. Xue pun melihat ada Xian. Dia minta mereka berdua masuk. Dia sudah ada cara sendiri untuk masuk ke ruangan itu. Xue melihat sosok pamannya makin dekat. Dia dengan cepat kabur masuk ke dalam. Xue pun langsung menyapa Xian. Xian tak menjawab dan jalan masuk.
Shuyi tahu pasti dia diperbolehkan ngekor Shuyin. Shuyin bawa Shuyi masuk. 徐雨玲是采访做的比我好。 Shuyin mengkonfirmasi kalau bukan dia yang mengatur soal undangan itu. Shuyin minta asistennya atur kursi untuk Shuyi. Shuyi pun request supaya teman-temannya dikasih kursi yang bersampingan dengan dirinya. Yuling melihat ada Shuyi dan dapat tempat bagus. Dia pun menghapus momen WeChat-nya tadi. Dia benar-benar kesal banget. 他安排的。 Shanshan kaget Shuyi bisa mendapatkan kursi yang bagus. Shuyin pun masuk ke panggung. Shuyi terus menatap Shuyin. Dia melihat Shuyin mengeluarkan ponsel. Dia pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk kirim pesan gombalan kepada Shuyin. Shuyin benar-benar no comment dengan kebelak-belakannya Shuyi. Orang-orang penting juga sudah masuk. Acara pun dimulai. Dan Shuyin pun mulai berbicara. Oke gengs, itu dia part satunya ya. Kita berjumpa lagi di part kedua. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece ya. Bye-bye.